Wisata alam memiliki banyak manfaat, baik secara fisik maupun psikologis. Contohnya di Jepang, aktivitas forest bathing atau berjalan kaki di alam dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh, mulai dari meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi permasalahan pencernaan, dan juga dapat mengurangi peluang terjadinya gangguan penglihatan pada anak-anak. Kemudian, dari aspek psikologis, dampak wisata alam antara lain adalah membantu regulasi emosi, meningkatkan memori, membantu orang-orang dengan depresi dan stres ringan, serta dapat meningkatkan atensi dan fokus. Manfaat tersebut tentunya adalah alasan yang baik untuk membangun pariwisata alam dan sejalan dengan rencana besar desa untuk membangun pariwisata healing tourism. Wisata dengan orientasi seperti ini masih belum banyak diterapkan di Indonesia dan akan menjadi peluang yang bagus untuk membangun wisata dengan format seperti ini. Membangun wisata alam seperti ini pun juga dapat membuat peluang kerja baru bagi penduduk desa dan menambah pendapatan di samping sektor pertanian. Namun, di sisi lain, ini juga memerlukan area yang cukup luas, yang mungkin susah untuk direalisasikan mengingat sebagian besar tanah di daerah Duatsari digunakan sebagai persawahan. Karena sektor pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi di Pakem Binangun, pengembangan wisata yang dilakukan sembarangan dan tanpa pertimbangan yang tepat dari masyarakat justru dapat berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk dapat memiliki kuasa atas lokasi-lokasi wisata yang akan dikembangkan, karena hal ini dapat membantu memberdayakan masyarakat serta mencegah pengelolaan yang dilakukan secara sembarangan. Untuk mencegah pengembangan wisata alam secara sembarangan, ada 3 prinsip utama yang sebaiknya diikuti: konservasi, partisipasi masyarakat, dan ekonomi. Prinsip konservasi menyatakan bahwa dalam pembangunan wisata alam perlu ada upaya untuk memelihara, melindungi, dan memperbaiki alam sekitar. Prinsip partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat, setidaknya dalam pengembangan dan pembangunan melalui musyawarah dan persetujuan masyarakat, sehingga pemerintah dan pengusaha tidak bisa sewenang-wenangnya sendiri. Terakhir, dalam prinsip ekonomi, adanya pembangunan dan pengembangan wisata ini harus memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat lingkungan sekitar. Padukuhan Duatsari adalah area yang subur dan kaya akan potensi alam. Banyak potensi alam yang dapat dikembangkan di sini. Salah satunya yang saya temui kemarin adalah penanaman tanaman toga seperti jahe merah dan bunga telang. Sebenarnya, masih banyak lagi tanaman-tanaman toga yang dapat ditanam di lingkungan Duatsari, seperti lidah buaya, kayu putih, serai, kapulaga, kunyit, kelor, dan masih banyak lagi. Karena tanah di lingkungan Pakem Binangun adalah tanah regosol, yang kaya akan unsur hara yang dapat membuat tanaman tumbuh dengan baik. Wisata alam yang dapat dikembangkan di Pakem Binangun dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk. Pertama, wisata tanaman alami atau toga, contohnya seperti Arista Garden. Tempat wisata ini berfokus pada menyediakan produk-produk dan hasil-hasil alam seperti benih ataupun bibit berbagai jenis tanaman hias dan atau toga seperti jahe, telang, pentas, serta olahan hasil alam seperti kuliner dengan makanan-makanan yang unik seperti nasi biru, serta makanan-makanan daerah. Kemudian, bentuk lainnya adalah wisata alam outbound, seperti lokasi-lokasi wisata yang ada di Dusun Sambi. Tempat-tempat seperti ini fokus pada kegiatan di alam bebas, baik secara individu maupun berkelompok seperti outbound. Nah, bentuk wisata alam yang menurut saya tepat dikembangkan di Duatsari adalah bentuk yang pertama. Ketika kita akan mengembangkan objek wisata alam, ada 8 aspek yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, perencanaan pembangunan. Ini mencakup perencanaan kawasan, penataan ruang, identifikasi potensi, dan pendanaan. Kemudian kelembagaan, yaitu membentuk organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan efisien. Lalu sarana prasarana, yaitu memenuhi kebutuhan alat serta memelihara keseimbangan alam. Kemudian pengelolaan, yaitu mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam. Kelima, pengusahaan, yaitu mengatur pemanfaatan objek wisata alam pada pihak ketiga. Selanjutnya pemasaran, yaitu memasarkan objek wisata melalui berbagai media. Ketujuh, peran masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat setempat dalam usaha dan pengelolaan objek wisata. Yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan, dengan melakukan pengembangan dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi untuk mengembangkan pembangunan, kebijakan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Aspek-aspek itulah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata alam di lokasi tertentu. Kondisi saat ini masih tidak memungkinkan untuk membangun lokasi atau objek wisata baru, tetapi kita bisa menerapkan prinsip-prinsip dan aspek-aspek ini pada pengamatan dan pengawasan tempat-tempat wisata yang ada di Desa Pakem Binangun untuk menjaga bahwa tempat-tempat ini telah berjalan dengan baik dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.